Saya nggak ngelakuin apa-apa sama warga loh. Bohong. Saya nyaksiin langsung kebiadaban Pak Lurah terhadap warga saya. Yang mana Pak Jalil? Yang di gazebo pemakaman 2 hari yang lalu. Kalau boleh tahu, gajinya berapa ya Pak? Kalau yang udah-udah sih, kita biasanya sebulan tuh 400.000. 400.000? Loh iya, 400.000. Oh, itu. Tapi kan jangan serakah, Lurah. Itu namanya pemerasan. Kamu udah mengambil hak mereka. Saya tahu gaji dari pusat bukan 400, tapi 1 juta. Loh, enggak gitu Pak Jalil. Emang dari sananya 400, Pak. Jangan bohong. Udah, pokoknya kalau gaji mereka nggak ditambahin, saya teror kamu tiap malam. Tapi Pak Jalil... Kasih tahu ya, kejadian ini tuh bener-bener aneh. Tapi juga kocak kalau dipikir-pikir sekarang. Awalnya cuma gara-gara arwah Pak RT Jalil yang katanya gentayangan. Katanya sih cuma nongol di musola, bukan di rumah warga. Tapi yang bikin heboh cuma Pak Lurah aja yang disamperin langsung. Nah loh, waktu itu si Pak Lurah udah pucat kayak tahu putih, tapi masih penasaran. Akhirnya diajaklah sama Pak Rungkat buat datengin kuburannya si Jalil. Pagi-pagi buta, kabut masih tebel, suasana kayak di film horor tapi low budget. Mereka jalan ke makam, cuma bawa rasa penasaran sama nyali tipis. Sampai di sana Pak Lurah langsung berdiri di depan nisan. Di batunya tertulis Hari Jalil bin Jalal. Wajahnya tegang, tangannya dingin. Terus dia bilang pelan, "Jod, lu yakin ini bukan beneran arwah Jalil? Semalam gua lihat dia berdiri di depan rumah, pucat, bajunya putih lusuh, kayak kain kafan." Si Pak Rungkat malah santai banget, gaya kayak ustadz palsu. "Tenang Lurah, kadang arwah orang baik tuh datang bukan buat nakutin, tapi buat nyampein pesan." Gayanya meyakinkan banget, padahal dalam hati dia pasti mikir, "Nah, ini dia momen yang gua tunggu." Tiba-tiba, dari balik pohon kamboja, nongol pocong putih. Jalan pelan, kainnya kotor, suaranya berat banget. "Aku Jalil, Lurah. Jangan takut." Waduh, Pak Lurah langsung mundur 3 langkah, megang dada, gemeteran kayak kena setrum. Tapi anehnya, si pocong ini malah ngomong bijak. "Jaga kebersihan makam dan kasih gaji besar ke penjaganya." Lah, arwah aja mikirin kesejahteraan karyawan. Luar biasa. Nah, dari situ mulai deh kehebohan. Besoknya warga rame-rame ke makam. Bersihin, bawa bunga, taruh uang di kotak amal. Dan siapa yang paling senang? Ya Pak Rungkat dong. Senyum-senyum dia di pojokan, lihat tumpukan uang di kotak amal. Dia tepuk bahu 2 anak muda, Robi sama Peot. "Mulai hari ini, kalian resmi jadi penjaga makam. Gajinya gue yang ngatur." Ngatur di sini tuh maknanya dalam banget ya. Tapi yang lucu, ternyata pocong tadi bukan arwah beneran. Itu si Jalil sendiri yang pura-pura nyamar. Iya, dia belum mati, cuma kerja sama Pak Rungkat buat nangkut-nangkutin warga biar mau nyumbang. Gokil, gue aja kalau nggak tahu ceritanya bakal percaya tuh. Tapi ya, yang namanya mainin hal begituan, pasti ada balasannya. Beberapa malam kemudian, suasana di makam berubah aneh. Penjaga makam, Robi sama Peot, mulai ngerasa nggak enak. Angin dingin banget, lilin tiba-tiba mati. Terus ada suara lirih dari arah nisan. "Kenapa? Namaku dijadikan mainan." Tuh, langsung kabur tuh 2 orang. Mereka ngetok rumah Pak Rungkat tengah malam. Keringetan, gemetaran. Rungkat buka pintu, marah-marah. "Apaan sih kalian rame banget?" Tapi belum sempat ngomel panjang, dari luar rumah ada suara kain diseret di tanah. Serak, serak. Terus tok, tok, tok. Ada yang ngetuk pintu pelan banget. Pak Rungkat maju, buka pintu, angin dingin nyamber wajahnya. Dan di depan pintu cuma ada kain kafan kotor tergeletak di tanah. Dia langsung pucat. Itu kain yang dipakai Jalil buat nyamar. Terus Peot bisik, "Terus Cilik di mana, Pak?"
Rungkat nggak sempat jawab. Tiba-tiba dari arah makam terdengar suara berat banget. Bong Am, bukan buatmu. Langsung tuh semua kabur. Robi sama Peot udah duluan lari sambil teriak-teriak. Sementara Pak Rungkat cuma bisa berdiri gemetaran, mulutnya kaku. Dan malam itu, di bawah sinar bulan, ada satu sosok pocong berdiri di depan makam Jalil. Tapi kali ini bukan Jalil. Kain kafannya berkibar pelan, kayak melambai. Tapi bukan salam. Lebih kayak peringatan. Sejak malam itu, kampung jadi berubah. Warga yang tadinya suka nongkrong di pos ronda sampai larut malam, sekarang jam 9 aja udah bubar. Yang biasanya main catur di warung kopi depan musola, sekarang pindah main di rumah masing-masing. Pokoknya suasananya jadi sepi, kayak kampung habis diterpa angin aneh. Sementara itu, Pak Rungkat gak bisa tidur tenang. Tiap kali dia pejam mata, suara itu muncul lagi di kepalanya. Uang itu bukan buatmu. Suaranya berat, dingin, dan kayak bergema dari dalam tanah. Bahkan kadang waktu dia buka mata, dia ngerasa ada bayangan putih berdiri di ujung ranjang, diem, cuma ngeliatin. Dan yang paling ngeri, setiap kali dia coba ngitung uang dari kotak amal itu, lilin di mejanya langsung padam. Nah, di sisi lain, Pak Lurah juga nggak kalah bingung. Warga udah mulai ngomongin kalau arwah Jalil bener-bener balik, bukan cuman bohongan. Sampai akhirnya dia mutusin buat datengin lagi makam Jalil, tapi kali ini sendirian. Katanya sih, biar gue buktiin sendiri, bener nggak arwahnya marah. Malam itu angin berhembus pelan, tapi hawa di sekitar makam berat banget. Langit gelap, cuma ada rembulan separuh yang nyelip di balik awan. Pak Lurah jalan pelan, bawa senter, tapi entah kenapa cahaya senter kayak redup setiap kali nyorot ke arah nisan Jalil bin Jalal. Dia duduk bersila di depan nisan sambil nyalain dupa kecil. "Lel, kalau bener lu belum tenang, kasih gua tanda," katanya pelan. Dan bener aja, gak lama setelah dia ngomong gitu, tanah di depan nisan bergetar pelan. Cuma sebentar, tapi cukup buat bikin bulu kuduk berdiri. Dari dalam tanah muncul selembar kain putih kotor, keluar pelan-pelan, kayak didorong dari bawah. Pak Lurah langsung berdiri, keringat dingin ngalir di pelipisnya. Tapi bukan itu yang bikin dia mundur beberapa langkah. Di ujung kain itu, ada tulisan samar dari darah kering. "Aku sudah mati, tapi siapa yang di dalam sini?" Pak Lurah langsung lari sejadi-jadinya. Besok paginya, dia manggil semua warga, termasuk Pak Rungkat, Robi, sama Peot. Wajahnya pucet banget waktu cerita. "Warga, makam itu kayaknya bukan cuma arwah Jalil yang ada di sana, ada yang lain."